hari ini akhirnya Zulkifli Hasan sebagai salah satu menteri di kabinet hari ini itu mengakui bahwa anggaran MBG katanya itu bocor setiap bulannya 1 triliun setiap bulan. Jadi kalau setahun ya 12 triliun. Dan ini adalah sebuah kebocoran yang bocor sekali. Bocornya tuh bukan cuma bocor nih, kayaknya jebol kalau 1 triliun gitu kan. Dan menurut Zulkifli Hasan ini sudah dipetakan, katanya ini karena jumlah titik dapur itu sudah melampaui target dan beberapa diantaranya itu goib. Jadi yang goib bukan cuma setan gitu ya, tapi dapur MBG. Karena dapur MBG ini sebenarnya sejak awal itu hanya direncanakan 21.000 titik katanya. Tapi kemudian di lapangan itu mencapai 27.877 titik. Ini belum termasuk yang goib-goib tadi, yang kelompok kalangan setan atau penerimanya jin genderuwo dan sebagainya. Enggak, ini baru yang benar-benar ada gitu ya. Dan gara-gara pembengkakan dapur MBG ini itu kemudian membuat ya kebocoran 1 triliun atau dana lebih 1 triliun setiap bulan yang dianggarkan yang itu tidak ada dalam perencanaan. Di luar soal 21.000 titik ini, di wilayah 3T, terluar, terpencil, apa satunya saya lupa gitu ya, itu juga katanya ada kelebihan titik yang awalnya hanya direncanakan 2.000 titik, itu mencapai 8.617. Ini kayaknya kebanyakan memang korupsinya gitu ya, karena kalau yang awal ya dari 21.000 naik ke 27.000 itu kan ya tetap di 20 ribuan gitu ya. Tapi kalau di wilayah 3T dari 2.000 ke 8.000 itu jauh sekali. Dan kalau di total secara bonus harian yang 6 juta per hari itu katanya, jadi ini sekitar 1 triliun lah per hari bocornya yang di luar anggaran gitu. Dan ini masih belum termasuk soal motor listrik, tablet, kaos kaki, apalah yang direncanakan Pak Dadan dan sudah dibayar, telanjur dibayar meskipun barangnya tidak bisa diapa-apakan seperti sekarang gitu ya. Ini masih di luar itu. 12 triliun itu minimal angka kebocoran korupsi dari kasus MBG. Tapi kalaupun kita sudah tahu gitu ya, sudah diakui sama menteri bahwa ada kerugian negara sampai 12 triliun setiap tahunnya, korupsi besar-besaran yang seperti ini yang sudah tidak bisa dihentikan lagi itu tapi masih tetap mau dilanjutkan. Ini kan apa-apaan gitu. Mensesnek bilang ya nanti kita akan perbaiki tata kelola. Apa yang mau ditata? Rugi 12 triliun per tahun itu apa yang mau ditata? Ya stop lah gitu. Apa yang mau diperbaiki lagi gitu? Bubarin aja mestinya gitu. Gak ada yang bisa dievaluasi lagi dari kekacauan yang sudah terlanjur terjadi ini. Karena jumlah titiknya kan kita juga nggak tahu tuh. Dari 21.000 menjadi 27.000 lebih. Itu yang mau ditertibkan yang mana? Kalau misalkan ada yang beberapa ditertibkan ditutup, itu jadi nggak adil kepada yang lain gitu ya. Jadi pemangkasan anggaran yang digadang-gadang sama Mensesnek untuk tetap bisa mempertahankan MBG, bagi saya itu jadi kayak nggak masuk akal. Apanya mau dipangkas gitu? Ini udah salah sejak awal, sejak di dalam perencanaan aja udah salah ini. Ketika pelaksanaan titik sampai lebih 6.000 titik itu gitu ya. Itu kan udah nggak ketolong gitu. Dan saya terus terang nggak ngerti bagian mana yang mau ditata. Karena kalau misalkan ada yang perlu ditutup gitu ya, emangnya yang lain benar-benar sudah bisa beroperasi dengan benar gitu ya? Apakah itu benar dapur-dapur MBG itu menyasar anak sekolah gitu? Karena kalau ngelihat dari kita MBG operasi selama setahun terakhir ini, kalau kita lihat gitu ya, itu kebanyakannya kan di perkotaan. Di sekolah-sekolah yang bahkan tidak perlu makan sebenarnya, karena mereka bisa bawa bekal atau di kantinnya itu enak-enak atau bagus-bagus. Sampai kan ada banyak tuh sekolah-sekolah yang menolak MBG. Itu kan sudah terjadi sejak lama gitu. Artinya apa? Memang di wilayah perkotaan ini nggak perlu, cuma jadi sampah pada akhirnya gitu.
Ada banyak sekolah yang dapat MBG gitu ya, yang setelah sampai nggak dimakan gitu ya, yang makan sedikit sekali, yang jadi sampah lebih banyak gitu. Situasi yang seperti ini, apa yang mau ditata? Keracunan puluhan ribu orang, apa yang mau ditata gitu? Itu kan menunjukkan kegagalan sistem ini sejak awal. Sampai terjadi keracunan, kan menunjukkan bahwa para pelakunya emang nggak punya pengetahuan apa-apa. Tidak punya standar gitu. Banyaknya sampah hasil makanan MBG yang kemudian berakhir jadi pakan ayam, pakan hewan yang lain. Itu kan menunjukkan keborosan atau kebocoran anggaran yang lain gitu. Kalau sudah seperti ini, kan sempurna ini masalahnya gitu kan. Buruh sudah menolak, investor sudah menolak, mahasiswa sudah melakukan demonstrasi, sekolah-sekolah juga banyak yang melakukan penolakan, keracunan sudah puluhan ribu orang. Dan ketika hari ini ratusan atau ribuan dapur MBG itu berhenti beroperasi, ternyata faktanya nggak ada siswa yang kemudian protes minta MBG gitu kan. Artinya kan emang nggak dibutuh-butuhkan banget gitu. Sebelum eranya Pak Prabowo juga nggak ada MBG, kita baik-baik saja sebenarnya gitu kan. Dan masalah utama dari kasus ini sebenarnya kan soal 6 juta rupiah per harinya itu gitu. Itu sudah menjadi sistem, sudah menjadi sebuah aturan dan semuanya dapat. Dari 27.000 titik atau dari 21.000 titik awal yang ditentukan dan kemudian bengkak 27.000, semuanya ini dapat gitu. Kalau mau ditata, apanya yang mau ditata? Atau oke, mulai besok misalkan 6 juta per hari itu ditiadakan misalkan gitu ya. Apakah itu kemudian dianggap sebagai bagian dari penataan atau evaluasi? Ya mungkin pihak istana merasa seperti itu. Tapi bagi kita gitu ya, ini kan menunjukkan ada masalah lainnya setelah itu. Kalau misalkan dihentikan 6 juta per hari ini untuk 27.000 MBG gitu. Pertanyaannya kemudian, yang sudah terlanjur diterima sejak setahun yang lalu, itu mau diapakan gitu. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Channel yang membahas seputar perpolitikan, pendidikan, dan budaya Dinas 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Dari cuplikan video sebelumnya tentunya kita sudah menyaksikan, bahkan sudah menyimak dan memahami, yaitu penyampaian yang luar biasa dari Mas Alifur Rahman. Oleh sebab itu, izinkan saya untuk membacakan yaitu sebagian dari pendapat teman-teman kita, agar kita satu sama lain bisa saling bertukar pikiran dan kita bisa mengetahui polemik ataupun gonjang-ganjing yang terjadi di negara kita ini. Kita bebas untuk mengutarakan segala pendapat kita, asalkan itu yang positif dan tidak melukai satu sama lain. Saya awali dari komentar teman kita, Fani. Rakyat menderita harus bayar pajak, PHK di mana-mana, koruptor gila-gilaan, korupsi berjamaah. Stop MBG karena jadi ajang korupsi. Stop untuk selama-lamanya. Rakyat tidak butuh MBG, yang kami butuh pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan pangan pekerjaan serta modal usaha. Mau memperbaiki tata kelola MBG artinya tata kelola korupsinya agar tidak mudah diendus aparat hukum kali. Stop MBG harus diaudit BPKP, PPATK turun dari jumlah 235 triliun yang bocor 12 triliun itu bohong. Julhas bicara asal bunyi dan bukan hanya untuk bicara. Akibat pemilih 02, semua rakyat Indonesia merasakan dampak dari pilihan yang bodoh. Pemerintah Prabowo Gibran ini memang sudah bebal, kacau, dan brengseklah, tidak bisa ngurus negara ini. Sebaiknya bekukan MBG, karena jika lanjut terus maka pemborosan bertambah setiap hari. Yang harus ditutup presidennya yang bodoh itu. Selama presidennya masih Prabowo, maka MBG tidak mungkin dihapus. Semoga Presiden Prabowo cepat dipanggil Tuhan.
biar Indonesia segera merdeka. Kenapa harus ada tiap dapur dapat 6 juta per hari? Ini salah satu biang kerok sehingga titik-titiknya bisa diperjualbelikan. Julhas akan jadi pahlawan bila mana bersedia melaporkan ke Presiden tembusan ke KPK, Kejagung, 12 triliun bisa untuk bangun sejuta sekolah, langkah per langkah. Kebocorannya belum target mas, jadi harus jalan terus. Entar kalau udah capai target, baru ditutup. Kita lanjut lagi. Selama hukuman mati dan penyitaan aset hasil korupsi tidak diberlakukan, maka korupsi makin menggila hingga negara bangkrut. Yang penting bukan pengakuan, tapi gimana tanggung jawab petinggi pengelola MBG yang telah melenyapkan uang APBN. Gak bisa cuma pengakuan aja, enak banget, lalu gak ada tindakan. Kan udah dari awal diperingatkan, mulai dari pengawas, pelaksanaan, dan bagian terkait harus diminta tanggung jawabnya. Mana prinsip negara hukumnya? DPR juga harus bertanggung jawab. Kenapa bobol pengawasannya? Jangan cuma terima uang gaji besar aja. Itu layak jika mahasiswa demo MBG dalam hal ini Presiden Prabowo jadi sasaran protes mahasiswa. Heran kalau masih ada buzzer yang belain MBG. Stop MBG, merah putih, ingat APBN bukan buat dihabiskan untuk hal-hal yang tidak populis. Kurangi gemuknya KMP yang nyatanya penuh omon-omon. Julhas tolong info untuk pensiunan di mana beras 7.200-an per kilo. Kenapa Julhas mau membela Dadang dan akan mengambil pengacara dari luar negeri untuk membebaskan Dadang? Sudah jelas semuanya, negara Konoha mau dibangkrutkan, sadis, IHSG rontok, BBM naik tak karu-karuan, sembako juga naik tak terkendali, hukuman tidak berjalan. Jika reformasi terjadi dan semua sistem dibangun ulang dengan ketat, kemudian para pendukung pemerintah berbalik mendukung rakyat dan akhirnya hasil reformasi dikhawatirkan dapat digembosi lagi. Ujung-ujungnya reformasi akhirnya sia-sia kembali. Jangan sampai nasib rakyat jatuh ke jurang yang sama seperti hasil reformasi tahun 98 yang sekarang sudah lumpuh. Tapi saya heran, mahasiswa kok malah mau nurutin presiden, bukannya dorong RUU perampasan aset sama hukuman mati buat koruptor. Udah jelas masalah negeri ini korupsi, mau siapapun presidennya, kalau undang-undang buat koruptor gak tegas, gak akan bisa berubah negeri ini. Mending dijadikan pendidikan gratis sampai jenjang perguruan tinggi, perbaikan infrastruktur sekolah, gaji guru honor, buku-buku yang berkualitas. Seret semuanya ke penjara, semua yang terlibat korupsi, program MBG dari pusat sampai daerah yang mengakibatkan kerugian negara, uang rakyat sampai 12 triliun, dana yang sangat besar. Institusi penegak hukum untuk menyikap penjara di masing-masing daerah dan sita aset-aset para koruptor ini. Menteri penjilat dan pembohong, pengakuannya mirip orang baru, siuman setelah terjadi kecelakaan yang sangat tragis. Wah, benar kali gak ada kritik yang tajam dari rakyat gulung tikar tuh ya, yang harus bertanggung jawab, yang kepalanya kepala lah. Nah, saya akan membacakan yaitu komentar terakhir dari teman kita, Muslim Belajar Baik. Masa sih nggak ada yang merasa janggal dan mencurigakan kenapa Prabowo terus mempertahankan proyek MBG ini? Jokowi dengan kroni-kroninya bancakan, dengan proyek IKN dan WOS dengan dana triliunan, dengan modus-modus atas nama dan demi rakyat. Apa sekarang kita masih harus percaya dan membiarkan uang triliunan digunakan tanpa ada keuntungan yang dirasakan?
seluruh rakyat. Jangan dibilang MBG ini proyek mulia, sudah jelas banyak mudarat daripada manfaat. Lebih mulia Iru kalau mensejahterakan seluruh rakyat dan tak membebani dan merugikan rakyat. Sadis bocornya, sadis pelaku korupsinya, lebih sadis lagi kalau hukumannya ringan, lebih sadis lagi kalau mau dilanjutkan. Nah, itulah komentar teman-teman kita yang menanggapi cuplikan video yang barusan saja kita tonton. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan saya semoga gonjang-ganjing yang terjadi di negara kita ini secepatnya lah meredah dan diakhiri, dan koruptor-koruptornya dituntaskanlah. Kalau bersalah, hukumlah seberat-beratnya sesuai perilaku yang dia perbuat. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Salam dan sampai jumpa.